Saya Mutiara Ramadhani akan sedikit menjelaskan materi tentang menanamkan kecintaan pada Nabi dan baca Al-Quran. Yang pertama, pengertian menanamkan kecintaan kepada Nabi. Cinta memang memiliki ekspresi yang berbeda-beda bagi setiap manusia. Begitu juga cinta kepada Nabi Muhammad SAW, manusia biasa yang dimuliakan Allah, pemimpin teladan umat yang diutus menjadi Rasul Allah untuk memperbaiki akhlak manusia. Jadi maksudnya adalah nilai cinta kepada Nabi merupakan hal yang melekat pada sesuatu yang dianggap paling penting dalam kehidupan manusia. Jadi kesimpulannya, cinta kepada Rasulullah SAW adalah terus-menerus mengingat Rasulullah dan senantiasa merasakan kerinduan kepada beliau dan mengikuti perilaku serta akhlak beliau dengan mengamalkan sunnah-sunnahnya serta menjauhi hal-hal yang dibenci Rasulullah serta senantiasa merasakan kerinduan kepadanya. Adapun surat yang memerintahkan wajib hukumnya mencintai Nabi. Quran Surat At-Taubah ayat 24. Qul in kana aba'ukum wakum wa abnaukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratakum wa amwalu taraf tamuha wa tijaratu tagsawna kasadaha wa masakinu tardau naha ahabba ilaikum manallaha wa rasulihi wa jihadi fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'tiyallaha bi amri wallahu la yahdi qaumal fasikin. Keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah tempat tinggal yang kamu sukai, lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalannya. Maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Kedua, adapun hadis tentang menanamkan kecintaan pada Nabi dan baca Al-Quran. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adabu auladakum ila hisal talata ila nabikum wa hubi ahbait wa ila qiraat al-Qurani. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didiklah anak-anakmu dengan 3 perkara, yaitu mencintai Nabi, mencintai ahli bait atau keluarga Nabi, dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ibnu Al-Najjar. Pun tips-tips menanamkan kecintaan anak kepada Al-Quran. Yang pertama, menceritakan kisah-kisah yang membuat anak mencintai Al-Quran. Yang kedua, menciptakan metode baru dalam mendidik anak. Yang ketiga, menggunakan nasyid untuk menumbuhkan cinta anak pada Al-Quran. Yang kelima, memberikan alasan kenapa kita harus cinta Al-Quran. Pembahasan yang Pembahasan yang terakhir, yang keenam, relevansi dalam menanamkan kecintaan pada Nabi. Nabi untuk anak dalam perspektif Islam, relevansi konsep cinta kepada Rasulullah SAW terhadap pembentuk kepribadian anak dalam perspektif Islam.
yaitu masa kanak-kanak. Di usia awal merupakan saat terpenting dalam membangun kepribadian seseorang manusia. Jika kita ingin mendidik generasi muslim dengan kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita harus memulainya semenjak dini. Sehingga kaitannya konsep cinta kepada Rasulullah terhadap pembentukan kepribadian anak dalam perspektif Islam, yaitu jika seseorang anak terbiasa mencintai Rasulullah SAW sejak kecil, hal itu akan mempermudah diterimanya olehnya setelah besar. Kebiasaan anak terhadap sesuatu di masa pertumbuhan akan menjadikan dirinya bertabiat dengannya. Demikian pula sebaliknya. Karena itu, jika kecintaan kepada Rasulullah SAW tidak dibiasakan semenjak kecil, maka pengajarannya pun akan menjadi sulit setelah dia besar. Jika anak-anak kita tidak mencintai Rasulullah, sekali-kali mereka tidak akan menjadikannya sebagai suri teladan. Meskipun kita berusaha sekuat tenaga mengarahkannya, kecintaan mereka kepada Rasulullah SAW memberikan manfaat yang baik, keberkatan dan taufik dalam segala isi kehidupan. Hal demikian itulah yang menjadi dambaan setiap orang tua. Pembahasan yang kelima, pentingnya menanam kecintaan pada Nabi dari kecil. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dijelaskan tentang begitu pentingnya mencintai Rasulullah SAW, dan tentu para orang tua ini menjadi tanggung jawab mendidik anak-anaknya agar cinta kepada Rasulullah, agar anak-anak kita mencintai Rasulullah. Tentu hal penting yang harus kita lakukan adalah mengenalkan sosok Rasulullah SAW terhadap anak-anak kita. Mungkin akan menjadi suatu hal yang sangat membahagiakan para orang tua ketika anak-anak kita kelak senantiasa mencintai dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai suri tauladan dalam kehidupan mereka. Dalam Islam sendiri, konsep tentang cinta merupakan konsep yang sangat menarik. Menurut Islam, aras tertinggi dari cinta Allah SWT kepada suatu makhluk adalah cintanya terhadap manusia-manusia sempurna, seperti para nabi. Nabi Muhammad SAW memiliki tempat khusus dalam hal ini. Salah satu gelar beliau yang terkenal adalah Habib Allah, yang bermakna kekasih Allah. Selain itu, Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi aswatun hasanatul laman kana yarjullaha wal yaumal akhira wa zakarallaha katsiran.